kita semua. Baik, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Langsung saja ya Bapak Ibu untuk membuka acara resmi pada hari ini. Kami mohon kesediaan Bapak Dr. Andes Paulus Dwi Laksono Harjono MAP selaku Kepala Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta untuk memberikan sambutan atau opening speech. Kepada Bapak Paulus, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Neni. Yang kami hormati Ibu Direktur Pengembangan dan Penerapan Sistem SI ASN, Ibu Jumiati. Yang kami hormati narasumber dari PP SI ASN, Mas Bakri. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu Kepala BKD, BKP SDM, dan para peserta bimbingan teknis pemanfaatan penggunaan aplikasi Simata BKN yang kami hormati dan kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat siang. Bapak Ibu yang kami hormati, suatu kebahagiaan bagi kita pada hari ini kita bisa berjumpa lagi, walaupun dengan daring, tapi paling tidak kita bisa saling menyapa, saling berkoordinasi dan berkolaborasi dalam melaksanakan tugas-tugas kepegawaian yang tentunya dari ke hari semakin banyak dan semakin kompleks. Ini akan menyita waktu dan tenaga Bapak Ibu semua. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kita ketahui bahwa manajemen talenta merupakan proyek nasional aman dari undang-undang yang harus segera diselesaikan dan dipergunakan setiap instansi. Manajemen talenta itu sendiri sangat bermanfaat untuk pengembangan karir, untuk menjamin karir daripada setiap ASN. Oleh karena itu, kami mohon bantuan dan kolaborasi dengan teman-teman semuanya terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan manajemen talenta itu sendiri. Dari yang kami dapatkan, di wilayah kerja kantor Regional 1 BKN Jakarta cukup banyak. Instansi yang sudah menerapkan manajemen talenta itu ada dua, yaitu Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DIY. Kemudian yang sudah membangun dan proses menerapkan manajemen talenta, itu seperti Kota Jogja, Kota Magelang kemarin sudah menggunakan, kemudian Kabupaten Sleman. Sedangkan instansi yang sudah membangun tapi belum menerapkan, ada Kota Semarang dengan Simata Elangnya, kemudian Kabupaten Brebes, Cilacap, Jepara, Kabupaten Bantul, dan Kulon Progo. Ini sudah cukup banyak. Namun demikian saya yakin teman-teman yang saat ini sudah membangun, karena dari data masuk ke kami hanya tinggal beberapa kabupaten kota saja yang belum menyusun atau membangun manajemen talenta. Oleh karena itu kami mohon teman untuk melakukan pendekatan dengan PPK supaya meyakinkan kembali bahwa manajemen talenta ini bukan menghambat atau membatasi kewenangan dari PPK, tetapi manajemen talenta ini dipakai untuk melindungi PPK itu sendiri uh, ketika akan melakukan penggantian, mutasi maupun promosi jabatan setiap ASN, sehingga ada ada jalur yang harus dilalui dan ini akan menyelamatkan PPK. Jadi pola pikirnya harus dibalik, bukan membatasi kewenangan, tetapi memberikan keamanan, memberikan kenyamanan kepada PPK untuk melakukan promosi maupun mutasi pegawai. Karena dengan manajemen talenta sendiri juga sudah disebutkan
kuadran-kuadran yang bersangkutan, potensi, kompetensi dan sebagainya yang akan bisa menjadi bahan perjalanan PPK dalam melakukan promosi dan mutasi. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan adanya satu data ASN, ya, maka pengelolaan manajemen kepegawaian ke depan akan dalam satu aplikasi, yaitu SIASN. Oleh karena itu, tidak lepas juga dari aplikasi yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu dalam manajemen talenta masing-masing instansi, nanti ke depan juga akan menyatu menjadi menggunakan aplikasi Simata. Hanya satu aplikasi Simata. Saya percaya mungkin aplikasi Simata belum sebagus dari Bapak Ibu semua. Oleh karena itu, ada integrasi antara aplikasi dari Bapak Ibu ke aplikasi Simata. Dan segala masukan-masukan dari aplikasi Bapak Ibu yang sudah terbangun dan mungkin lebih baik daripada aplikasi Simata akan kita pakai. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir kalau aplikasi Bapak Ibu akan hilang, tetapi lambat laun aplikasi Bapak Ibu akan menyatu dengan aplikasi Simata. Sehingga cukup dengan satu aplikasi manajemen talenta nasional itu sekali klik sudah bisa langsung melihat potensi dan kompetensi dari setiap ASN seluruh Indonesia. Oleh karena itu juga dengan adanya penyatuan aplikasi Simata ini, kami mohon Bapak Ibu yang hari ini belum melakukan eh, pendaftaran atau permohonan admin untuk Simata, kami mohon untuk segera mengajukan admin Simata itu kepada kami. Karena masih ada 10 instansi yang belum, dan saya kira tidak perlu kami sebutkan di sini, nanti akan kami japri ya, yang instansi-instansi yang belum mengajukan role Simata. Karena ini sekali lagi role Simata ini bukan satu-satunya yang terbaik, tetapi satu-satunya akan kita pakai untuk menyatukan aplikasi-aplikasi manajemen talenta dari Bapak Ibu. Oleh karena itu kami mohon nanti Bapak Ibu yang ada 10 instansi yang belum, ini segera melakukan tahap pertama adalah mengajukan pendaftaran admin Tol Simata terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita masih ada pertemuan-pertemuan berikutnya yang akan kita lakukan pendampingan kepada Bapak semua supaya benar-benar aplikasi Simata ini bisa dipakai dan diterima oleh semua instansi. Nanti akan ada surat dari Kepala BKN yang juga akan menyampaikan penyatuan satu data ASN itu sendiri. Bapak Ibu yang kami hormati, eh, hal-hal yang perlu Bapak Ibu lakukan, yang pertama selain mendaftarkan role Simata kepada BKN, Bapak Ibu harus segera melakukan pembangunan manajemen talenta itu sendiri. Banyak hal yang bisa dilakukan dan banyak hal pula yang perlu dibicarakan dan didiskusikan kepada tim kami dari BKN maupun dari PPSIASN ataupun dari Direktorat Kinerja. Kami akan selalu terbuka dan memberikan eh, diskusi bersama supaya wilayah kantor regional 1 ini benar-benar kabupaten, kota, dan provinsi yang ada di Jawa Tengah dan di ini bisa benar-benar menggunakan manajemen talenta secara penuh dan otomatis dengan aplikasi yang sudah aplikasi secara nasional yaitu aplikasi Mata IKN itu sendiri. Saya kira itu Bapak Ibu semua beberapa hal yang perlu kami sampaikan dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang berhadir dan mohon juga kami pada Bapak Ibu semua untuk mengikuti bimbingan teknis ini dari awal sampai akhir. Hal-hal yang perlu disampaikan dan ditanyakan, Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada tim dari PPSI ASN maupun dari narasumber. Terima kasih sekali kepada Ibu Dumiati yang pada siang hari ini berkenan hadir. Saya, saya tahu Bu Dumiati sangat sibuk, tetapi karena eh, kepedulian beliau kepada Kantek satu, ya. Karena kebetulan Bu Jumiati ini aslinya Boyolali, jadi kepedulian terhadap tanah kelahiran Jawa Tengah DIY sangat besar, sehingga
Kami mohon teman-teman bisa menggunakan dan bertanya kepada beliau. Saya yakin juga beliau akan menjawab hal yang perlu disampaikan kepada teman-teman semuanya. Saya kira demikian. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Paulus Dwi Laksono Harjono MAP atas sambutan yang telah disampaikan. Semoga dapat menjadi pembuka semangat kita dalam mengikuti acara hari ini. Dan untuk mengulang saja, untuk apresiasi kepada Bapak Ibu dari daerah BKP, BKD, BKP, BKP SDM yang telah menerapkan manajemen talenta ataupun menggunakan SIMATA BKN seperti yang sudah disampaikan dengan Pak Paulus tadi, apresiasi yang sebesar-besarnya. Kemudian untuk daerah yang belum diharapkan untuk segera mendaftarkan user SIMATA BKN ke BKN. Oke, kemudian selanjutnya akan disampaikan pula keynote speech yang akan disampaikan oleh Ibu Jumiati SMAP selaku Direktur Pembangunan dan Penerapan Sistem Informasi ASN. Kepada Ibu Jumiati, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nelly. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta, Bapak Ibu Kepala BKD, BKPSDM, BKPP atau yang mewakili, serta teman-teman tim teknis yang juga hadir pada kegiatan pada siang hari ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Kanrek ya, kaitan dengan pentingnya pemanfaatan sistem yang tentunya sudah dibangun oleh BKN. Nah, sistem yang dibangun BKN memang kami ini menjalankan mandat dari Undang-Undang 20 tahun 2023 pasal 63 kaitan digitalisasi manajemen ASN. Nah, di situ nanti kalau nanti RPP-nya muncul itu ada amanah kaitan dengan layanan digital, layanan kepegawaian digital maupun data. Nah, ini salah satunya pengampunya adalah BKN. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebetulnya yang ingin kami lakukan adalah membantu Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Ketika membangun sistem itu yang berat itu bukan membangunnya, tetapi bagaimana memeliharanya, maintenance-nya, kemudian juga menjaga keberlangsungannya, keamanannya. Nah, ini yang menurut kami, ini yang kami coba peringan dengan kami membangun sistem supaya ini bisa juga dimanfaatkan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, memang harapan kami ketika sistem yang kami bangun ini digunakan, maka data Bapak Ibu ada di kami bisa terupdate, bisa dinamis, kemudian juga bisa lengkap. Nah, di sisi lain juga tentunya ketika ada proses layanan dari satu ke yang lain, datanya sudah mengalir karena semuanya dalam satu wadah, satu database di BKN. Bapak Ibu sekalian, izinkan SIMATA ini merupakan program yang memang nanti terhubung mulai dari perencanaan kebetahan, perencanaan kebutuhan, sampai dengan nantinya tentunya manajemen talenta maupun juga IMUT dan juga tentunya hal-hal lain yang berkaitan dengan sistem merit, termasuk juga si pintar dari KSN yang memang akan kami adopsi juga, akan kami lanjutkan pengembangannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, harapan kami tentunya nanti teman-teman teknis akan menyampaikan beberapa hal, termasuk kami selalu berprogres untuk berbagai kepentingan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak sekali atas kesempatannya. Kaitan hal yang lain, tentunya kami akan selalu mendampingi, termasuk juga teman-teman di Kanrek 1 juga akan selalu mendampingi, memfasilitasi. Kami siap untuk dilakukan konsultasi. Di selain mungkin izin untuk mengingatkan, jika ada yang sudah meminta admin, monggo dimanfaatkan, jangan sekedar meminta admin, tetapi ternyata sistemnya tidak dipakai gitu. Harapan kami meminta untuk kemudian kami berikan akses untuk kemudian nanti juga dilakukan implementasinya. Harapan kami seperti itu. Nah, ini tentunya juga kami menerima masukan
terbuka lebar, artinya kami selalu berkembang, selalu menyesuaikan dengan kebutuhan. Harapannya nanti menjadi dasar dalam manajemen talenta nasional yang juga nanti akan dibangun untuk bisa lebih melengkapi. Dan nanti tentunya Bapak Ibu sekalian, dalam karirnya itu tidak hanya dalam lingkup instansi saja di daerahnya saja, tetapi juga nanti bisa mobilitasnya kemana-mana, ya, baik dalam lingkup provinsi atau bahkan mungkin nanti ke nasional. Harapan kami kan seperti itu, termasuk kita semua ya sebagai ASN. Jadi kita bisa melakukan berbagai banyak hal, menghadapi berbagai tantangan, tidak hanya di lingkup lokal, tetapi juga regional bahkan nasional. Dan tentunya ini akan menjadi data yang sangat baik apabila dalam satu sistem itu bisa dimanfaatkan secara maksimal. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak Kakanrek, Bapak Kepala BKD, BKPSN, BKPP dan juga jajaran yang hari ini hadir. Terima kasih banyak. Mohon maaf, ini double Zoom dengan kegiatan Kemenpan dan Kemensos. Jadi terima kasih sekali lagi atas kehadirannya, atas undangannya. Semoga kita akan selalu tetap berkolaborasi, bekerja sama. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Jumiati SOS MAP atas sambutan yang disampaikan di tengah-tengah kesibukan Ibu ya. Terima kasih banyak. Semoga dapat menjadi semangat untuk kita semua dalam pentingnya pemanfaatan aplikasi Simata ini. Jadi aplikasi Simata sebagai bentuk penyelenggaraan sistem satu data ASN ya Bapak Ibu. Mulai dari perencanaan sampai dengan sistem merit. Dan harapannya seperti yang Ibu Jumiati sampaikan tadi, untuk daerah bisa meminta akses atau user Simata BKN dan mengimplementasi untuk manajemen talenta, baik untuk lingkup daerah maupun nasional nantinya. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu Jumiati. Baik, sebelum memulai acara inti, saya sampaikan sedikit untuk daftar hadir akan kami sampaikan di akhir acara ya Bapak Ibu. Dan di daftar hadir itu nanti terdapat kuesioner pembangunan manajemen talenta. Jadi kami harapkan Bapak Ibu instansi PIC manajemen talenta daerah dapat mengisi kuesioner tersebut dengan sebaik mungkin ya untuk sebagai bahan kita mengolah data. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi utama yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita yang sangat luar biasa pada hari ini yaitu Ibu Yulia Widya Cahyadi serta ada Bapak M. Alim Bahri juga ya dari Direktorat PPSI ASN. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan moderator yang akan membantu sesi acara inti pada hari ini, yaitu Bapak Dodi Rahmat sebagai analis SDM aparatur ahli pertama di Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta. Kepada Bapak Dodi, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Mbak Nelly atas kesempatan diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu semua yang hormat Bapak Paulus Dwi, Kepala Kantor Regional 1 Yogyakarta dan Ibu Jumiati selaku Direktur PPSI ASN dan seluruh panitia maupun seluruh peserta Zoom pada siang hari ini. Baik, seperti sudah kita ketahui bahwa aplikasi Simata Sistem Informasi Manajemen Talenta yang sudah disiapkan dibangun oleh BKN disiapkan untuk menjadi platform yang berbagi pakai dalam menyelenggarakan manajemen talenta. Seperti yang diketahui bahwa manajemen talenta implementasinya menjadi salah satu fokus BKN dalam mendukung pengembangan talenta dan karir ASN yang berbasis sistem merit. Baik, pada hari ini pada BIMTEK, Zoom BIMTEK penggunaan dan pemanfaatan aplikasi Simata diharapkan kita semua mendapatkan peningkatan pemahaman, keterampilan maupun peningkatan kinerja birokrasi khususnya untuk mengenali lebih jauh bagaimana Simata itu sendiri dalam menyediakan mengelola data, informasi dapat penguatan sistem manajemen talenta ASN yang lebih efisien, efektif maupun user friendly. Baik, tanpa berpanjang kata, kesempatan siang hari ini kita akan dibersamai oleh dua orang pembicara dari tim PPSI ASN yaitu Ibu Yulia Widya Cahyadi dan Mas Muhammad Alim Bahri. Baik, untuk kesempatan pertama kami silakan kepada Ibu Yulia, boleh ditampilkan
Sudah ada. Baik, selamat siang Ibu Yulia. Selamat siang, Mas. Baik, terima kasih Bu Yulia atas kesempatan berkenan bisa hadir dalam kesempatan hari ini. Baik, silakan kepada Ibu Lia, waktu dan layar kami silakan, monggo. Ya, selamat siang teman-teman semua dari BKPSDM seluruh kantor regional 1 Yogyakarta. Juga izin kepada Bapak Kakandrek, juga Ibu Direktur PPSYSN. Saya akan coba untuk menjelaskan sedikit ya gambaran terkait dengan aplikasi SIMATA ini. Nanti untuk lebih detailnya lagi, teknisnya itu nanti Mas Alim akan menjelaskan lebih rinci lagi ya terkait dengan aplikasi SIMATA-nya. Suara saya terdengar jelas kan ya, Mas? Ya, Mbak Yulia terdengar jelas. Oke, terima kasih Mas. Baik, untuk layarnya sudah terlihat kan ya? Oke. Jadi aplikasi SIMATA ini merupakan singkatan ya dari Sistem Informasi Manajemen Talenta, yaitu merupakan layanan untuk mengelola karir ASN yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASN ya. Nah, aplikasi SIMATA ini dibangun untuk sistem merit. Jadi nanti kita akan di aplikasi ini akan menentukan kandidat-kandidat berdasarkan dengan kompetensinya, potensialnya, dan juga berdasarkan kinerjanya. Jadi bukan berdasarkan orang-orang yang terdekat dengan pimpinan, tapi berdasarkan dengan kemampuan atau skill-nya masing-masing. Nah, untuk sekarang kan untuk mengakses aplikasi SIMATA ini sebenarnya bisa lewat ASN digital, namun memang terkadang ya di ASN digitalnya ketika kita memilih layanan manajemen ASN instansi, itu si ikon SIMATA-nya tidak ada. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa untuk masuk dulu ke ASN digital, login MFA-nya. Lalu ketika tidak ada, nanti silahkan untuk membuka tab baru, lalu masukkan URL simata.sysn.bkn.go.id. Nanti otomatis akan langsung masuk ke homepage-nya SIMATA instansi masing-masing ya, jadi tidak perlu login kembali. Lalu selanjutnya, untuk layanan yang terintegrasi dengan SIMATA ini, tentunya kita mengambil semua data dari SYSN. Jadi SIMATA ini sebenarnya sih tidak ada transaksi yang merubah data SYSN ya. Karena semuanya kita justru malah mengolah data dari SYSN yang kita olah sampai menentukan ada di kotak mana sih Bapak Ibu ini ya. Di jabatan existingnya juga sedang kita kembangkan bahkan sampai ke rumpun jabatan targetnya itu nanti akan berada di kotak mana. Misalkan jabatan existing Bapak Ibu itu ada di rumpunnya IT seperti itu ya. Di rumpun IT ini, di jabatan existingnya Bapak Ibu dengan jenjang existingnya, misalkan di jenjang JF muda atau media, misalkan itu ada di kotak 9. Namun ketika jenjangnya itu dipilih adalah JPT Pratama, misalkan dengan rumpunnya arsip, atau bahkan rumpun IT itu bisa saja kotaknya bergeser ya, tidak ada di kotak 9 lagi. Tapi mungkin bisa bergeser ke kotak 8 atau bergeser ke kotak yang selain jabatan existing. Nah, itu untuk fitur itu memang untuk saat ini belum bisa diimplementasikan karena kami masih sedang mengembangkan fitur tersebut. Jadi nanti di SIMATA bisa melakukan hal seperti itu. Nah, di SYSN ini data-data yang harus
diupdate itu sebenarnya adalah di sisi layanan peremajaannya. Jadi harus kuat dulu nih data-data di layanan peremajaannya ya, seperti kinerja, lalu misalkan kalau ada riwayat jabatan, itu semua harus dimasukkan ke SISN. Karena untuk rekam jejak pendidikan, diklat, atau kursus, riwayat sertifikasi, penghargaan itu juga bisa dihitung sebagai parameter ya untuk menghitung atau menentukan Bapak Ibu atau kandidat-kandidat yang ada di talent pool itu ada di kotak mana. Lalu ada layanan penilaian kompetensi. Nah, layanan penilaian kompetensi ini ada layanan tersendiri, bentukannya itu adalah rekonsiliasi. Jadi nanti untuk memasukkan data kompetensi yang tidak menggunakan CACT BKN, ya misalkan punya lembaga asesmen di luar BKN itu bisa melakukan rekonsiliasi terkait dengan penilaian kompetensinya di SISN. Nah, untuk prosedurnya seperti apa? Nanti itu bisa bersurat ya ke Puspenkom dan juga ke PPSISN untuk ditambahkan sebagai admin rekonsiliasinya. Nanti dari tim layanan penilaian kompetensi ini akan menjelaskan ya bagaimana tata cara untuk memasukkan nilai-nilai kompetensinya. Namun kalau misalkan sebenarnya di situ juga sudah di rekonsiliasi itu sudah kita siapkan ya data-data referensi SISN yang harus dimasukkan itu seharusnya sudah jelas. Namun kalau kurang jelas mungkin nanti bisa bersurat dulu ya Bapak Ibu supaya bisa diarahkan bagaimana cara melakukan rekonsiliasi penilaian kompetensi. Lalu ada juga layanan perencanaan kebutuhan. Nah, layanan perencanaan kebutuhan ini sangat penting ya, karena kita mengambil rumpun existing dan juga syarat jabatan itu dari layanan perencanaan kebutuhan. Misalnya seperti batas usia maksimal di jabatan tertentu atau di jabatan JPTP misalkan maksimalnya harus 55 tahun misalkan seperti itu. Nah, itu semua settingannya ada di layanan perencanaan kebutuhan. Lalu ada pendidikan minimalnya juga kita ngambil dari layanan perencanaan kebutuhan. Nah, untuk integrasi ke aplikasi IMUT ini itu nanti adanya pada saat PPK sudah menentukan ya. Sebenarnya bukan sudah menentukan, menyetujui 3 besar yang didapatkan dari hasil suksesor di rencana suksesi ya. 3 besar orang itu untuk disetujui oleh PPK, lalu nanti setelah PPK kirim itu pas PPK mengirim itu nanti akan langsung masuk ke aplikasi IMUT untuk diberikan rekomendasi JPT-nya gitu, perteknya lah ya, pertek atau rekomendasi rencana hasil dari Wasdal. Nah, kalau sudah seperti itu nanti bisa dibuatkan SK-nya di IMUT, karena di IMUT ini nanti pada di IMUT ini akan ada fitur pembuatan SK. Jadi semua SK jabatan itu yang diusulkan melalui IMUT akan bisa di-generate dari aplikasi IMUT-nya. Lalu nanti kita akan melakukan sinkron sesuai dengan TMT jabatan agar bisa mengupdate secara otomatis ke riwayat jabatan SISN. Nah, ini adalah tata cara penggunaan aplikasi Simata. Jadi di sini nanti instansi pemerintah harus mengajukan admin Simata ke BKN ya seperti biasa. Karena ini saya lihat kalau di wilayah Kanrek 1 ini sudah 19 instansi ya yang mengajukan admin Simata ke BKN. Lalu nanti BKN mengkonfirmasi admin dengan menambahkan role sebagai admin Simata. Biasanya kita tidak langsung bisa memberikan admin ya begitu begitu bersurat instansi biasanya Kanrek yang
langsung meneruskannya kepada PPSISN. Nah, nanti dari PPSISN akan meminta tim bagian data untuk melakukan synchronize database dulu dari SISN ke aplikasi Simata. Kenapa kita membedakan database-nya? Karena supaya tidak mengganggu ke layanan lain. Karena untuk mengolah seluruh data satu instansi saja, misalnya ada ribuan orang, itu lumayan ya untuk resource-nya ke database profil. Jadi kita melakukan synchronize untuk mirroring ya data dari SISN ke database Simata. Nah, nanti di kita pun ada fitur untuk synchronize masing-masing riwayat, masing-masing data. Jadi ketika ada pergerakan data, nanti admin instansi dapat melakukan synchronize supaya nanti bisa diolah kembali datanya. Jadi misalkan yang tadinya ada di kotak 8 karena misalnya kinerjanya sangat baik, lalu penilaian kompetensinya pun bagus, nilai potensialnya bagus, maka bisa ada di box 9, misalkan seperti itu ya. Nah, itu bisa dilakukan mandiri oleh instansi juga per masing-masing riwayat dan masing-masing data. Nah, jika sudah login, lalu nanti instansi harus melakukan setting visual. Nah, setting visual ini kalau dilihat itu seperti ini ya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan untuk menentukan parameter apa saja yang akan dijadikan acuan untuk menghitung seseorang itu berada di kotak tertentu gitu ya, di kotak-kotak yang sudah sesuai dengan peraturan. Nah, apakah kalau untuk nilai SKP ini harusnya wajib ya, wajib untuk dipilih dan dia harus berada di sumbu Y. Nah, untuk yang di sumbu X-nya itu nanti Bapak Ibu silahkan untuk menentukan sendiri. Nah, untuk di sini ada status, jadi statusnya ini digunakan untuk apa? Jadi bisa parameter-parameter yang ada di setting visual ini tidak digunakan. Jadi bebas di Bapak Ibu untuk menggunakan parameter apa saja yang ingin dipakai. Nah, karena tadi ya di setting visual lama ini kita masih bisa menentukan sumbu X dan sumbu Y. Jadi dikhawatirkan gitu ya, bisa aja nilai SKP nanti di setting di sumbu X itu kan jadi tidak sesuai ya untuk perhitungannya. Maka kita merencanakan perubahan setting visual di aplikasi Simata nantinya. Jadi tampilannya seperti ini, jadi sudah ditentukan oleh aplikasi yang mana sumbu Y dan yang mana sumbu X. Nah, untuk status sendiri itu masih ada yang dipilih jadi boleh digunakan atau tidak. Nah, ini masih juga dikembangkan dan kita perlu waktu, saya perlu waktu, kita juga memang kekurangan sumber daya ya kalau di PPSI ini karena satu programmer ini bisa dapat tugas untuk mengerjakan lebih dari 3 layanan gitu. Jadi kita harus berbagi-bagi berbagi-bagi waktu untuk dapat mengerjakan layanan-layanan yang prioritas. Jadi mohon maaf jika memang ada kendala dan ada fitur-fitur yang sampai sekarang belum juga terrealisasi seperti itu. Nah, lalu di aplikasi Simata ini bisa melakukan setting rekomendasi. Setting rekomendasi ini jadi untuk menentukan mau dikemanakan sih mau diapakan gitu ya orang-orang yang ada di box-box yang sudah ditentukan. Misalkan dia ada di box 1, yaitu harus dilakukan apa? Apakah pengembangan kompetensi saja atau bisa juga dengan bimbingan kinerja dan lain sebagainya. Nah, ini ada yang di-disable. Kenapa kita disable? Karena tidak mungkin orang di box 1 itu dapat dilakukan promosi dalam instansi atau dapat direkomendasikan untuk promosi gitu. Jadi kita menyesuaikan dengan peraturan Menpan ya, yang nomor 3. Nah, itu kita sesuaikan dengan rekomendasi yang ada di peraturan. Nah, untuk fitur-fitur Simata ini nanti ada
talent mapping yang tadi ya untuk menentukan boxnya ada di mana, lalu rencana suksesi untuk menentukan orang-orang yang atau suksesor-suksesor yang berhak untuk menduduki jabatan target. Nah, lalu ada fitur seleksi. Fitur seleksi ini adalah fitur yang sebenarnya sudah orang-orang yang sudah dipilih dari rencana suksesi ini nanti bisa dilakukan seleksi karena kan ada beberapa nilai yang harus diinputkan, misalkan seperti kompetensi teknisnya itu harus ada wawancara atau harus ada presentasi. Nah, itu nanti di seleksi itu bisa diinputkan nilainya, sehingga misalkan pada saat di rencana suksesi, si A ini dia ranking pertama, tapi pada saat nilai wawancaranya ini kecil atau presentasinya kurang bagus, mungkin saja dia bisa bergeser dari ranking 1 ke ranking 2 atau mungkin ke ranking 4 misalkan, sehingga bisa jadi itu tidak akan dipilih menjadi kandidat yang 3 besar itu ya, ya yang disetujui oleh PPK untuk dikirimkan ke IMUT. Mungkin gambaran sekilas tentang aplikasi SIMATA sekian, mungkin bisa dilanjut oleh Mas Alim untuk lebih detail lagi terkait dengan aplikasi SIMATA. Silakan Mas Alim. Siap Mbak Yulia. Izin share Bapak Ibu ya. Izin Bapak Ibu, apakah sudah terlihat untuk screen-nya? Sudah terlihat, Mas? Monggo. Siap Mas. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Regional 1 Wilayah Yogyakarta, yang saya hormati Ibu Direktur PPSI ASN, yang saya hormati Bapak Ibu dari BKD dan BKPSDM pada wilayah 1 Jakarta, dan yang saya hormati teman-teman dari Kantor Regional 1 Yogyakarta. Baik Bapak Ibu, mungkin saya langsung saja untuk menjelaskan fitur-fitur yang ada di SIMATA BKN. Nah, yang pertama Bapak Ibu, mungkin di sini ada 11 menu ya yang ada di SIMATA, dan pertama kali Bapak Ibu untuk login pasti akan ditampilkan dashboard, di mana dashboard ini akan menampilkan informasi jumlah pegawai ya pada instansi Bapak Ibu, ada juga jumlah data kompetensi, ada juga jenjang jabatan ASN-nya, kuadran kinerja, JP masuk school, capaian masuk school, literasi digital, dan emerging skill. Ada juga sebaran box ASN Bapak Ibu ya, ketika boxnya telah keluar. Nah, selanjutnya seperti yang Mbak Yulia presentasikan tadi, jadi pertama kali yang Bapak Ibu lakukan setelah mendapatkan akun SIMATA yaitu harus men-setting visual Bapak Ibu. Jadi nanti di sini Bapak Ibu akan menentukan komponen apa saja yang akan digunakan oleh instansi Bapak Ibu sebagai perhitungan nantinya untuk menentukan box-boxnya. Nah, di sini tuh kalau salah ada 7 komponen beserta sub-sub komponennya, mulai dari emerging skill hingga kualifikasi. Nah, di mana untuk bobotnya Bapak Ibu kan bisa tentukan sendiri Bapak Ibu ya. Dan bobotnya itu per sumbu X atau maupun Y itu harus 100% nantinya. Karena ketika melebihi dari 100% atau kurang dari 100% nanti di sini itu akan ada notifikasi nantinya. Seperti saya contohkan di sumbu Y saya akan naikkan sini jadi kurang dari 100% ya. Contohnya saya kasih 70%. Nah, nanti di sini akan ada peringatan total persentase Y kurang dari 100%. Begitu pula dengan jika lebih dari 100%, contohnya. Nah, akan juga muncul di sini peringatan total persentase Y lebih dari 100%. Nah, jadi yang harus perhatikan seperti ini bobotnya ya. Bobotnya harus perhatikan, jadi tidak boleh lebih atau kurang dari 100%. Nah, di sini juga Bapak Ibu juga bisa fleksibel. Contohnya mungkin Bapak Ibu ingin mengaktifkan emerging skill, tinggal statusnya kita enablekan seperti ini Bapak Ibu. Atau kalau tidak mau digunakan tinggal disebutkan kembali seperti itu. Nah, setelah setting visual selesai, Bapak Ibu bisa langsung simpan. Di mana ketika menyimpan otomatis sistem akan menghitung semua komponen yang aktif yang Bapak Ibu pilih nanti. Nah, setelah disimpan, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke menu talent mapping.
Nah, nanti setelah menyimpan, nanti di atas ini ada indikator Bapak Ibu ya, ada indikator proses perhitungan sistem nantinya. Jika indikatornya setelah selesai, Bapak Ibu bisa langsung memfilter untuk melihat posisi box-nya masing-masing. Seperti ini contohnya. Nah, nanti akan kelihatan Bapak Ibu untuk posisi orang-orang pada box 1 hingga box 9. Nah, di sini juga sebenarnya ada filter Bapak Ibu, ada rumpun, ada level, dan pegawai. Nah, namun saat ini untuk 3 filter ini sementara kami progres juga untuk pengembangannya, karena rumpun ini nantinya akan mengambil dari rumpun yang ada di perencanaan. Seperti itu. Jadi untuk sementara kami akan keluarkan dulu semuanya. Seperti ini nanti akan kelihatan orang-orangnya. Bisa kita lihat juga detail orangnya siapa saja yang ada di boxnya. Contohnya di box 9 akan kelihatan nama-nama orangnya, NIP-nya, terus nilai sumbu X dan Y-nya dan totalnya. Nah, di sini juga nanti bisa kita lihat nih detail orangnya seperti apa profilnya. Contohnya saya lihatkan, nanti akan kelihatan data dirinya. Nah, untuk profil ini kita based on-nya dari SSN Bapak Ibu ya. Jadi untuk si mata ini seperti yang dikatakan Mbak Yulia, tidak ada update data, kita semua tarikannya dari SCSN. Jadi jika ada data yang tidak sesuai, nanti bisa melakukan peremajaan di SCSN. Ini bisa kelihatan di nilai sumbu, akan kelihatan perhitungan secara detailnya berdasarkan komponen yang diaktifkan tadi di setting visual. Seperti itu. Nah, di sini juga ada nilai potensi. Jika nilai potensinya ada di SCSN akan muncul juga di sini. Ada nilai kinerja, akan muncul 3 tahun terakhir. Ini semua sumbernya dari SCSN. Riwayat jabatan, ada juga riwayat pendidikan. Ada pelatihan-pelatihan klasikal akan muncul juga. Riwayat kompetensi, jika kompetensinya telah masuk ke SCSN akan masuk juga ke sini Bapak Ibu ya. Untuk kompetensinya, penghargaan juga, hukuman disiplin, hasil pemetaan akan muncul di sini nilai-nilainya. Ada juga riwayat talent mapping Bapak Ibu. Nanti kelihatan riwayatnya untuk 1 tahun itu hanya muncul 1 Bapak Ibu. Jadi ketika 1 tahun bisa 2 kali atau 3 kali disimpan visualnya, akan tetap tersimpan 1 nanti di sini. Riwayatnya ada juga informasi syarat jabatan. Nah, selanjutnya kita ke antrian job sini. Jadi antrian job ini berfungsi untuk kita melakukan pemadaan data. Jadi contohnya mungkin kalau SKP kinerjanya tidak sesuai dengan SCSN, Bapak Ibu bisa di sini melakukan pemadanan data. Contohnya ada SKP kinerja, kita tinggal pilih tahun SKP-nya. Terus untuk instansi sendiri nanti akan muncul instansi Bapak Ibu ya. Hanya muncul 1 sesuai dengan instansinya. Nanti tinggal proses. Setelah itu nanti di bawah ini ada riwayat pemadaan data SCSN-nya Bapak Ibu. Nanti sini riwayatnya. Di sini juga ada data pegawai PNS, P3K, Puklis. Jadi semua riwayat jika tidak sesuai dengan data CSN, Bapak Ibu bisa lakukan pemadaan di sini. Nah, selanjutnya kita ada manajemen role. Di sini hanya ada 2 role Bapak Ibu ya. Ada role PPK dengan komite talenta nantinya yang bisa ditambahkan. Di sini bisa tambahkan 2 role untuk komite talenta dan PPK. Selanjutnya ke setting rekomendasi. Seperti yang dipresentasikan Mbak Yul, kita di sini sudah menerapkan Permen 3 tahun 2020. Jadi contohnya di box 1 itu yang bisa diceklis hanya mulai dari pengembangan kompetensi hingga penempatan sesuainya. Jadi setiap box ini beda-beda apa saja yang bisa kita gunakan Bapak Ibu. Jadi berdasarkan Permen 3 tahun 2020. Nah, selanjutnya sini ada kamus data. Kalau untuk kamus data sendiri Bapak Ibu sebenarnya di sini tidak ada yang perlu diedit ya, karena untuk rumpunnya nanti kita ambil berdasarkan aplikasi perencanaan. Yang awalnya untuk rumpun itu harus di rumpun manual dulu waktu awalnya, tapi sekarang kita
sudah menggunakan rumpun dari perencanaan. Jadi untuk kamus data ini sebenarnya sudah tidak digunakan lagi untuk diedit. Nah, selanjutnya kita ke rencana suksesi. Nah, di sini ada jenis suksesi, Bapak Ibu. Jadi sini juga kita sudah terintegrasi juga dengan aplikasi perencanaan, di mana untuk syarat jabatan semua itu diambil dari perencanaan, Bapak Ibu. Jadi contohnya saya contohkan seperti ini, kita pilih manajerial, bisa juga JPT atau JPT. Kita contohkan JPT, jenjangnya coba kita Pratama, terus jabatannya contohnya Direktur Arsip Kepegawaian ya. Coba contohnya seperti ini, kita generate syarat. Nah, nanti untuk syarat jabatan ini kita ambilnya dari aplikasi perencanaan Bapak Ibu ya. Perencanaan, jika di perencanaannya belum ada syarat jabatan, nanti akan muncul seperti, nah ini, jadi syarat jabatan tidak ditemukan. Berarti ini di perencanaannya belum dilakukan set syarat jabatannya. Jika sudah ada syarat jabatannya, akan muncul persyaratannya, terus kita cari kandidat. Nah, di mana di sini akan melihat posisi boxnya yang muncul itu hanya box 789 dan syarat jabatannya yang memenuhi syarat jabatan akan muncul. Nah, nanti akan muncul Bapak Ibu untuk mutasi dan promosi. Jadi mutasi akan muncul juga siapa yang bisa untuk dilakukan mutasi berdasarkan syarat jabatannya dan posisi boxnya. Akan kelihatan juga di sini informasinya, rekam jejak, total sembuh X, sembuh Y-nya. Ada juga untuk promosi, akan muncul juga orang-orangnya. Siapa saja yang dapat dipromosikan untuk jabatan tersebut. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, nanti untuk sebenarnya sini ada fitur seleksi Bapak Ibu ya. Ada fitur seleksi, namun ini seleksi masih sementara kita kembangkan. Di mana nantinya dari rencana suksesi ini kita untuk masuk ke seleksi kita tinggal pilih orangnya. Nah, untuk pilih orangnya itu kita tinggal aktifkan atau enablekan di sini. Atau mutasi juga kita tinggal pilih. Terus kita simpan pilihan. Di mana ketika kita simpan pilihan, kita akan beralih ke fitur seleksi sini. Namun fitur seleksi ini yang masih sementara kami kembangkan Bapak Ibu ya. Termasuk nanti akan terhubung juga ke apa namanya? Ke aplikasi iMood nantinya. Oh ya, ada kelupaan ya untuk rekomendasi. Oh, rekomendasi ini masih ada sedikit ini Pak ya. Harus dicek dulu. Nanti di rekomendasi ini seperti ini Bapak Ibu. Di rekomendasi ini nanti akan muncul nama-nama pegawainya, terus rekomendasi berdasarkan posisi boxnya. Jadi rekomendasi ini hanya sekedar seperti rekomendasi pada umumnya Bapak Ibu ya, belum sampai ke tindak lanjut. Jadi contohnya mungkin atas nama beliau ini dia ada di box sekian, nanti rekomendasinya sesuai dengan yang di checklist tadi, yang di setting rekomendasi. Nah, mungkin untuk di sini ada pegawai ini untuk menampilkan seluruh pegawai pada instansi Bapak Ibu nantinya. Bisa kita lihat juga nanti profilnya. Nanti profilnya muncul yang seperti tadi yang di awal. Jadi semua based on-nya dari SISN, Bapak Ibu. Nah, mungkin dari sisi aplikasi hanya seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Yulia dan Mas Alim atas pemaparan terkait profil, tata cara maupun teknis ya dalam menggunakan Simata, aplikasi Simata BKN. Nah, baik panitia sudah menyampaikan ataupun meng-chat di kolom chat tentang link ya. Boleh ditampilkan Mas untuk chat bagi Bapak Ibu peserta untuk bisa silakan bertanya di melalui link ya. Nah, ya dalam link akan kami tampilkan, nanti kami bacakan beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu peserta terkait untuk pendalaman ya
pendalaman terkait materi-materi penggunaan maupun pemanfaatan aplikasi SIMATA. Oh ya, itu. Ya, baik. Baik, sudah ada satu, boleh dibilang, sebentar, bacain mana? Ini ada pertanyaan dari BKPSDM Bantul, dari Pak Pandu Setio Aji. Baik, baik. Izin bertanya, apabila suatu kabupaten memiliki parameter data yang unik dalam perhitungan bobot untuk manajemen talenta, serta standar tersendiri dalam menentukan posisi X dan Y masing-masing box. Nah, dikarenakan masing-masing batas sumbu X dan Y yang berbeda. Mungkin seperti itu Mbak Yulia dan Mas Alim telah baik. Baik, mungkin terkait itu dulu Mas Alim dan Mbak Yulia terkait satu pertanyaan, monggo. Oke Mas, ini sebenarnya jadi instansi itu punya yang punya parameter lain selain yang ada di SIMATA seperti itu ya, mungkin yang pertanyaannya. Nah itu di SIMATA sih tidak bisa ya, jadi kita semuanya adalah data-data yang ada di SISN. Jadi kalau misalkan datanya tidak ada di SISN, maka kita tidak akan kami jadikan parameter sih. Gitu. Jadi kalau misalkan instansi ada parameter lain, contohnya apa ya? Parameter absensi seperti itu ya misalnya. Absensi itu kami di aplikasi SIMATA tidak kami akomodir sih. Gitu Mas. Ya, baik. Terima kasih Mbak Yulia. Lalu ada lanjutan pula dari Bu Nike Firda dari Brebes. Bagaimana caranya untuk input hasil talent scouting dari pihak ketiga untuk diinput ke SIMATA? Seperti itu Mbak Yulia, Mas Alim. Talent apa tadi Mas? Menginput hasil talent scouting dari pihak ketiga, hasil pemetaan dari pihak ketiga. Berarti nilai kompetensi ya, itu penilaian kompetensi ya. Nah, kalau penilaian kompetensi itu nanti bisa bersurat Mas ke Puspenkom dan PPSISN. Nanti akan diberikan admin atau role ya sebagai operator rekon untuk memasukkan nilai-nilai kompetensinya. Intinya itu ada di SISN instansi. Jadi di aplikasi SISN instansi nanti silakan saja akan ada role-nya jika sudah diberikan oleh PPSISN. Itu Mas. Oh, baik. Terima kasih Mbak Yulia. Ini oke, yang nomor 3 ya. Baik, kita pilihkan dulu pertanyaan yang sifatnya teknis ya Bapak Ibu. Terkait kebijakan akan kita akhirkan sesi untuk tanya jawab untuk yang kebijakan. Oke, baik. Ini sama yang memiliki manajemen talenta dan indikator yang berbeda harus bagaimana, harus sesuai SISN yang baik. Oke, izin Mbak Yulia, apakah berarti tidak bisa di custom ya terkait role-nya itu ya untuk indikatornya, ya. Misalnya kalau tidak ada itu kita tidak bisa, tapi kalau misalnya ada di SIMATA tapi tidak mau dipakai itu bisa. Tapi kalau misalkan indikatornya tidak ada di situ ya kami tidak bisa mengakomodir. Itu karena memang sih tiap instansi kadang suka ada tersendiri ya, kadang absensinya juga termasuk perhitungan indikator, kadang juga enggak. Nah, itu yang kalau di aplikasi SIMATA sih tidak bisa diakomodir kalau ada indikator lain selain yang tertera. Oh, baik. Ada ketentuan seperti itu ya Mbak Yulia. Lalu kita lanjutkan pertanyaan dari Kota Semarang dari Pak Andri Nugroho terkait ini Mbak Yulia. Apakah perubahan data mapping talenta boleh dilakukan beberapa kali dalam 1 tahun gitu? Perubahan datanya mapping talenta boleh berapa kali dalam 1 tahun dilakukan? Perubahan data.
Kalau perubahan data sih, kalau dari aplikasi itu tidak ada batasnya ya. Tapi kalau menurut peraturan saya sih kurang tahu. Mungkin itu nanti bisa ditanyakan kepada yang pemilik Probis terkait hal itu. Namun di aplikasi itu tidak ada batasan berapa kali untuk melakukan talent pool. Jadi kalau misalkan terdapat jabatan kosong, lalu mau dilihat talent pool-nya seperti apa, kelompok suksesornya seperti apa, itu tetap bisa diakomodir di aplikasi. Jadi intinya kalau di aplikasi tidak ada pembatasan seperti itu. Namun kalau misalnya tahun ini melakukan 5 kali, maka riwayat terakhirnya itu yang akan kita simpan. Jadi box yang kita simpan itu adalah yang terakhir kali melakukan perhitungan di sistemnya untuk talent pool dan suksesornya itu adalah berdasarkan tahun terakhir. Jadi ketika tahunnya sama, nanti di riwayat boxnya itu akan ke replace. Jadi tidak akan bertambah. Jadi misalnya bulan 1 di jadi bukan per tanggal, tapi per tahun kita simpannya gitu Oh, di database itu. baik Mbak, ada perubahan. Baik, selanjutnya dari Pak Hananto ini dari Blora Mbak, terkait. Nah ini apakah ada jenis penilaian kompetensi PNBP BKN yang bisa dimasukkan dalam SIMATA? Jenis penilaian PNBP maksudnya yang Iya, menggunakan CACT gitu. iya CACT kalau PNBP. Kalau CACT sih sebenarnya kan nggak usah rekon ya Mas. Jadi nanti Puspenkom yang men-store data ke SSN. Jadi tinggal dipakai aja kalau gitu. Oh, tinggal. Baik Mbak. Nah, baik. Nah, ini selanjutnya dari Salatiga. Ah, baik. Justisia. Baik. Dari Ibu Justisia dari Salatiga menanyakan bagaimana cara memperoleh akses sebagai komite talenta. Mungkin itu sebentar Mbak. Seperti apa mungkin cara memperoleh akses sebagai komite talenta? Kalau akses sebagai komite talenta itu nanti admin instansinya kan satu instansi, satu admin instansi, satu role admin ya. Nah, nanti adminnya yang akan menambahkan siapa saja orang-orang yang menjadi komite talenta. Nanti komite talenta yang dapat melakukan rencana suksesi atau menentukan kelompok suksesor dan juga melakukan seleksi untuk menginputkan nilainya ya. Kalau misalkan ada kompetensi teknis atau persyaratan lain ya selain yang ada di indikator seperti itu. Oh, baik Mbak Yulia. Ini ada tambahan lagi dari mulai banyak ya pertanyaan masuk. Dari Bu Akmal Basalamah dari Temanggung ada 3, paling kurang lebih kami bacakan ya Mbak Yulia. Pertama, kapan pengajuan akun SIMATA kami itu dari Temanggung disetujui. Lalu nomor 2, dalam sumbu kinerja selain SKP, di sana menggunakan aplikasi 360 derajat untuk menilai kinerja. Lalu bagaimana cara menginput hasil penilaian 360 derajat tersebut? Lalu nomor 3, bolehkah penilaian kompetensi dengan menggunakan CAT potensi? Seperti Yulia, Mas Alim. Monggo. Oke. Yang pertama tadi yang sebelum penilaian 360 itu yang apa ya Mas yang pertama? Akun SIMATA, pengajuan akun SIMATA disetujui kapan? Seperti itu. Yang Temanggung sebentar ya, saya lihat dulu Temanggung itu. Temanggung udah belum Lim? Oh ya, oh ya. Kebetulan beberapa sebagian di Wilker kami juga sedang proses pengajuan, jadi nunggu persetujuan. Kira-kira kapan Saya disetujui cek gitu Mbak? dulu yang Temanggung itu. Temanggung ini sudah nih Akmal Basalamah ya untuk Iya betul. administrasinya. Nanti silakan untuk coba login dulu.
Nah, oke ya, berarti itu sudah bisa harusnya yang pertanyaan nomor 1, lalu yang kedua itu yang penilaian 360. Nah, penilaian 360 itu sebenarnya kalau di setting visual yang sekarang, yang existing itu kan belum ada ya. Nah, tapi itu akan ada di setting visual ke depannya, itu akan ada. Nah, bagaimana cara menginputkannya ke SCSN karena ke Simata itu nanti kita akan melakukan rekon dulu, tapi rekonnya itu ada di Simatanya langsung. Oh, Jadi nanti bisa oleh admin Simatanya yang melakukan rekon ke aplikasi Mata, tapi itu belum ada ya fiturnya, karena kita ya. harus menyelesaikan dulu setting visual yang tadi di PPT saya itu, di rencananya kan di situ ada penilaian 360, nanti kalau sudah selesai itu baru Bapak Ibu bisa melakukan upload supaya bisa dihitung ya penilaian 360-nya. Gitu, Ya. Mas. Terus yang ketiga tadi Tentang penilaian kompetensi, bolehkah menggunakan CAT potensi? CAT potensi harusnya sih boleh aja ya. Kalau di aplikasi kan nanti setting visualnya itu masuknya yang potensi itu kalau tidak salah di emerging skill atau literasi digital deh. Misalnya jadi nanti pilihnya yang itu untuk boleh atau tidaknya mungkin itu nanti coba tanya ke Puspenkom kali ya Mas. Apakah Oh, ya. tidak menggunakan Manso School itu bisa atau enggak gitu. Tapi kalau di aplikasi itu ya bisa bisa mau dipakai atau enggak ya terserah sih. Bisa-bisa aja kalau di aplikasi. Baik. Nah, terima kasih Mbak Yulia. Pertanyaan lanjutan dari Mas Andri Nugroho dari Kota Semarang. Waktu berapa lama masa berlakunya terkait hasil tes manajerial sosiokultural untuk diupdate? Dan sebentar, apakah bisa diupdate sewaktu-waktu atau ada masa berlakunya? Kalau terkait hal itu sih saya kurang tahu ya harusnya Puspenkom bertanyanya. Tapi kalau dari sisi aplikasi itu kita tidak melihat masa berlaku. Kita melihatnya adalah ya selama kandidat-kandidatnya ini memiliki riwayat kompetensi walaupun misalkan di tahun 2020 gitu ya terakhir itu Ya. akan tetap ternilai itu. Jadi akan tetap diolah oleh sistem, dianggap bahwa memiliki nilai kompetensinya. Walaupun itu sudah sangat lama. Jadi di aplikasi itu kita melihatnya adalah riwayat terakhirnya, bukan nggak menggunakan masa berlaku sih. Oh, baik. Oke, terima kasih Mbak. Lanjutan ini lumayan banyak, kami sortir terlebih dahulu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Faisal Dwi Jayanto dari BKD Jepara berkaitan mohon izin saran terkait pengajuan admin Simata, mohon buatkan surat edaran kepada PPK BKD atau kepada kepala BKD untuk kabupaten kota untuk segera mengusulkan Simata seperti pada pengusulan admin IMUT dan ASN karir gitu. Apakah ada seperti itu Mbak Yulia? Jadi maksudnya ada SE-nya gitu, kayak itu bukan sih Mas maksudnya? Surat dinas semacam itu Mbak. Kayaknya belum ada sih, tapi ntar coba saya eh, bicarakan kepada Ketua Pokja dulu ya, kepada Mbak Acit, apakah bisa diakomodir atau tidak. Ya, ya kan dengan adanya seperti itu kan bisa jadiin dasar yang kuat Mbak untuk pengajuan Iya, dari daerah gitu. siap-siap. Baik Mbak. Untuk selanjutnya dari Mas Imam dari Tegal bertanya apakah pada Simata akan terdeteksi jabatan yang kosong Mbak? Kalau saat ini sih tidak ya. Kita belum mendeteksi jabatan yang kosong itu tuh apa aja. Jadi kita buka semua. Jadi nanti instansi yang memilih jabatan mana yang akan diisi sih seperti itu. Jadi belum mendeteksi jabatan-jabatan mana yang sedang kosong karena kita belum membaca siapa yang pensiun, lalu Ya. dipindahkan misalkan gitu jabatannya kosong. Nah, itu yang agak tricky sih kita mengeceknya itu dari mana gitu. Kalau misalkan ternyata si Bapak
A ini ternyata udah pindah dan jabatan lamanya itu kosong. Nah, itu yang kita masih belum bisa memetakan itu ngambilnya dari mana gitu. Kalau yang pensiun mungkin masih bisa ya. Tapi kalau misalkan pindah atau pindah instansi bahkan gitu itu kita masih agak sulit memetakan atau mengambil datanya seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Yuna. Lanjutan ada dari Kota Tegal, namanya BKPSDM, jadi tidak menyebutkan menuliskan nama beliau terkait selain pembobotan yang sudah ada pada Zumbu X dan Y, apakah ada penilaian atau skor pada sebuah indikator? Misalkan untuk menentukan ranking dalam sebuah jabatan administrasi, pendidikan S1 skornya lebih rendah dari S2. Atau misalkan pada pangkat 3D lebih tinggi skornya daripada 3C. Kalau tingkat pendidikan itu masih ada, Mas. Kalau di indikator ya, di setting visual itu masih Iya. ada. Tapi di rencana suksesi pun itu nanti dihitung kembali ya. Jadi kalau misalkan dia sama-sama di kotak 9 karena S2 misalkan, jadi kan Iya. bobotnya sama tuh nilainya, itu nanti akan dilihat lagi tuh kalau di rencana suksesi si JPM-nya misalkan gitu, lalu golongannya lebih tinggi yang mana, terus sama kesesuaian rumpunnya itu seperti apa gitu. Oh, Gitu. baik Mbak, ada tertentu ya pendidikan tadi ya soalnya. Oke. Baik, tadi itu pertanyaan dari Pak Kabit ternyata dari Kota BKPSDM Kota Tegal. Lanjutnya Mbak, inisial Anonymous ya. Baik, menanyakan terkait apa kelebihan Simata dibandingkan sistem yang telah dibangun oleh masing-masing Pemda. Karena sistem yang sudah dibangun oleh Pemda telah tersinkronisasi dengan data-data dan sistem yang dimiliki Pemda serta perhitungan komponen, Mbak, serta penghitungan dan komponen sumbu telah disesuaikan dengan peraturan masing-masing daerah semacam itu. Mungkin bisa disampaikan Mbak, kelebihan Simatanya itu apa mungkin? Kalau kelebihan Simata itu satu ya pastinya yang paling tidak bisa terbantahkan adalah data. Jadi kita mengambilnya datanya itu real time dari SCSN. Jadi kalau misalkan instansi terkadang itu datanya apalagi yang belum terintegrasi dengan SCSN kan itu datanya masih manual ya. Jadi belum sesuai dengan yang ada di SCSN. Nah, kelebihan pertamanya itu. Lalu yang kedua adalah kita langsung bisa integrasi dengan integrated mutasi untuk pengajuan kandidat 3 besarnya. Itu sih Baik. paling Mas. Karena kalau misalnya berbicara indikator kan pasti kalau aplikasi instansi sendiri kan itu pasti yang sudah sesuai indikatornya dengan kemauan instansi. Kalau misalnya Simata kan yang general nih, yang semua instansi itu bisa bisa melakukan atau bisa memilih indikator-indikatornya tapi yang sesuai dengan data-data yang ada di SCSN. Jadi tidak bisa lebih spesifik mungkin kekurangannya itu. Kayak tadi misalnya absensi itu kan kita nggak punya datanya gitu. Jadi tidak bisa kita jadikan indikator. Baik Mbak, terkait kelebihannya ya Mbak tadi ya. Selanjutnya ada Ibu Hesti Mbak dari BKPSDM Cilacap bertanya apabila sudah memiliki data manajemen talenta, apakah bisa langsung diintegrasikan ke dalam aplikasi Simata Mbak? Jadi maksudnya sudah punya aplikasi Simata sendiri gitu ya mungkin ya. Jadi Iya, punya data dia udah MT. punya kotaknya orang-orang ini nih di kotak berapa gitu ya. Itu sebenarnya kita juga bisa melakukan rekod ya kalau misalnya instansi punya aplikasi manajemen talenta sendiri, silakan untuk melakukan rekonsiliasi ke SCSN. Jadi di SCSN juga itu nanti role-nya ada namanya layanan talent mapping kalau nggak salah. Nah, nanti bisa dimasukkan data-data NIP sama orang itu ada di kotak mana.
nanti bisa dimasukkan ke situ. Jadi nanti pada saat aplikasi Simata ini berkembang untuk Simata nasional itu nanti bisa kita ambil datanya. Jadi bisa dilihat nanti pada saat talent pool nasional. Baik Mbak, berarti tetap berbasis data SIASN fullnya itu. Mm. Oke. Baik, selanjutnya Mbak, ini ada Bu Maria dari Pekalongan bertanya, sampai saat ini belum bisa menentukan tugas sebagai admin Simata. Menurut BKN, jika sesuai tupoksi, meminta saran ini Mbak, seharusnya diambil dari yang membidangi pengembangan kompetensi atau jabatan. Mohon arahan lebih lanjut Mbak. Sebagai admin Simata itu sebaiknya dari Dari tupoksi unit mana jabatan gitu atau ya? bidang. Mungkin. Kayaknya sih dari, aduh, saya kurang tahu nih. Terusnya kayaknya di JASN yang tahu nih jawabannya. Kalau kita sih di aplikasi ya, karena cara berpikirnya di aplikasi, jadi ya sebenarnya sih kalau yang kayaknya jabatannya biasanya asesor ya. Biasanya sih itu, biasanya kalau yang minta-minta admin itu. Cuma kalau ketentuannya seperti apa ya saya kurang tahu sih. Atau bisa juga Biro SDM-nya bahkan yang melakukannya. Ya, dikembalikan kepada keputusan masing-masing instansi ya. Baik, baik Mbak. Ada selanjutnya yang mana? Mbak Bu Andria nih. Ada pertanyaan nih dari Bu Andriana ini Mbak Yul tentang apabila parameter di sumbu X dan Y di manajemen talenta yang bersangkutan tidak bisa diakomodir. Lalu ada pembobotan dan penghitungannya seperti apa? Bagaimana ya yang di Simata? Apakah jadi seadanya saja parameter yang ada atau di pembobotannya seperti apa gitu Mbak terkait sebentar. Ulangi ya Mbak ya, ini posisi. Mas saya kurang paham juga pertanyaannya. Iya, bentar Mbak, kami bacakan. Apabila di parameter di sumbu X dan Y di manajemen talenta pihak ini misalkan di kota Jakarta tidak bisa diakomodir, misalkan Oh, itu. ada indikator yang nggak ada di aplikasi Simata gitu ya? Ya, itu seperti apa model pembobotan dan penghitungannya di Simata itu seperti apa Mbak? Kalau ada parameter yang berbeda. Kalau parameter yang berbeda itu, ini maknanya parameter yang berbeda itu indikatornya ada di Simata atau tidak ada nih Mas? Saya bingungnya. Kalau Yang tidak berbeda ada di itu, Simata, tidak ada di kalau Simata. tidak ada di Simata, ya bagaimana kita mau melakukan pembobotan gitu kan? Orang nggak ada gitu kan si list indikatornya di situ gitu. Jadi ya nggak bisa. Oh, oke. Kalau misalkan data awal tidak ada di Simata, apakah data-data yang Data di awal. indikatornya itu bisa diusulkan nggak Mbak ke Simata BKN gitu? Misalnya tadi Ditambahkan, kayak indikator absensi nih. Misalnya Kota misalkan. Madiun misal gitu ya. Kota Madiun butuh indikator absensi. Apakah bisa ditambahkan tuh indikatornya di aplikasi Simata seperti itu ya Mas? Atau seadanya yang ada di Simata gitu Mbak. Ya, jadi harus yang ada di Simata sih. Kita tidak bisa menambahkan request instansi. Oh, oh baik. Lalu ada lanjutannya Mbak, kalau kasus yang seperti itu terkait karakteristik dan kelanjutan ya, perbedaan karakteristik di daerah Pemda semacam itu, apakah tidak bisa diakomodir untuk karakteristik kan beda-beda gitu. Ya itu dia tadi Mas yang seperti saya katakan bahwa kita hanya menyediakan indikator itu saja, jadi tidak bisa ditambahkan. Kalau dikurangi bisa, tinggal tidak usah dipakai. Tapi untuk menambahkan indikator lain yang tidak ada di aplikasi Simata saat ini, kami tidak bisa seperti itu. Oh, Tidak kami akomodir lah intinya. baik Mbak, Mbak ini banyak maklum lah untuk pertimbangan
di daerah juga ya Mbak ya? Mm-mm. Baik. Ada lagi Mbak? Oke, ada Mas dari Pak Handi dari Kota Tegal Mbak, bertanya apakah sistem di Simata menggunakan standar algoritma tertentu. Nah ini misalnya CH 4.5, SAW, AHP, wah ini komputer banget ya Mbak. ID3, brand and bound dalam menentukan perankingan, khususnya seperti itu Mbak. Apakah ada standar tertentu algoritmanya yang dipakai? Untuk rankingan, kalau tadi yang CH3 itu apa tuh? Enggak paham. Kalau pokoknya intinya kalau di aplikasi itu untuk menentukan perankingan di kelompok suksesor itu kita ada urutannya ya, ada grade-nya misalkan yang pertama itu rumpunnya, kesesuaian rumpunnya itu seperti apa. Itu udah pasti kalau misalnya dia rumpunnya rekam jejaknya ini rumpunnya sesuai dengan jabatan target ya mungkin bisa jadi dia ranking pertama tapi dilihat lagi apakah usianya itu memenuhi atau tidak lalu dilihat lagi dia punya hukuman disiplin atau tidak karena itu juga termasuk penilaian kan hukuman disiplin lalu kinerjanya juga dilihat sudah itu ke tingkat pendidikannya lalu golongannya sampai ke kalau nggak salah sih sampai ke JPM ya, tapi saya lupa deh kalau JPM dimasukin atau enggak. Tapi yang tadi yang disebutkan itu termasuk perankingan di kelompok suksesi, di kelompok suksesor. Di rencana suksesi itu melihat indikator itu. Jadi setelah ditentukan boxnya, misalkan orangnya itu ketika di talent pool dia ada di kotak 9, dia akan masuk ke kelompok suksesor pastinya ya. Kalau untuk mutasi ya, mutasi itu 789 kotaknya kalau nggak salah, kalau promosi itu baru kotak 9 saja. Nah, dia udah pasti memenuhi masuk ke kelompok suksesor. Jadi kalau misalnya dia dia ada di box 7, dia tidak akan ada di kelompok suksesor promosi gitu. Dia mungkin saja dia ada di kelompok suksesor mutasi, tapi dilihat dulu karena mutasi ini kan harus yang selevel jabatannya. Jadi nggak bisa kalau misalnya saya JF pertama mau, tapi saya JF pertama itu existingnya di rumpun itu saya box 9 misalkan, itu kan tidak serta-merta saya bisa ada di kelompok suksesor untuk jabatan target direktur gitu, itu kan tidak mungkin. Jadi kita sesuaikan juga dengan jenjang jabatannya. Jadi dengan persyaratan untuk bisa menduduki jabatan target itu seperti apa. Seperti itu, Mas. Baik. Terima kasih Mbak atas penjelasan terkait Simatanya. Lalu kita beralih pada pertanyaan selanjutnya terkait ada dari Mbak Alifah dari Sleman. Izin bertanya nih Mbak Yuli, Pemkab Sleman sudah memiliki aplikasi Simantaps. Indikatornya sendiri. lebih detail dari Simata. Nah, ada nama indikator yang sama tapi cara penilaiannya berbeda. Apakah masih bisa digunakan atau lebih baik pakai Simata? Lalu atau Simata hanya untuk keperluan talenta nasional, sedangkan talenta daerah bisa tetap menggunakan aplikasi Simantaps khusus di Sleman. Sebenarnya sih kalau aplikasi Simata sendiri kan nanti juga pun ada expose kan sebenarnya ke BKN ya, ke DJSN. Apakah indikator-indikator dan semua halnya itu sudah sesuai atau belum. Cuma memang kekurangannya itu mungkin apakah benar gitu loh yang diolah oleh aplikasi itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, makanya memang diarahkan untuk menggunakan aplikasi Simata. Cuma pertanyaan saya yang membuat bingung dari pertanyaan tadi adalah misalkan ada kompetensi School tapi cara penilaian atau pembobotannya berbeda itu gimana? Nah,
saya tanya balik, kalau di instansi itu seperti apa penilaiannya? Ya, kalau di SIMATA kan kita misalkan kompetensi Mansoskul itu hanya melihat yang penting dia punya riwayat kompetensi, jadi tidak ada masa berlaku seperti itu. Apakah di instansi itu menggunakan masa berlaku, sehingga kalau yang orang yang tidak punya atau riwayat kompetensi Mansoskulnya itu terakhir di 2020 itu tidak bisa, karena harus yang terbaru, misalkan harus yang tahun minimal 2024 gitu. Nah, kita sih tidak menghitung seperti itu, tapi kita menghitung yang penting dia punya riwayat kompetensi. Nanti kita bandingkan dengan bobot yang di setting visual tadi. Jadi nanti kita akan mengambil nilai maksimalnya dikalikan dengan bobotnya, nanti dia dapat nilai berapa. Baik Mbak Yulia, berarti izin lanjutan indikator-indikator yang ada di SIMATA BKN ini telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku ya Mbak ya? Baik. Kami lanjutkan ya Mbak, kami izin untuk Bapak Ibu peserta yang resen kami akan beri kesempatan nantinya, namun saat ini kita sortir dulu yang ada sudah mengisi dari link ya. Baik, ada dari Bapak Kafi dari Jawa Tengah ini Mbak. Izin bertanya, sebentar kami. Oke. Apakah parameter atau persentase pada aplikasi SIMATA bisa dibedakan pada tingkatan jabat manajerial atau parameter JPT, administrator, pengawas, dan pelaksana disamakan semacam itu Mbak? Kalau di kita itu, jadi setting visual itu khusus untuk berlaku untuk satu instansi. Jadi setiap apapun jabatannya, itu jabatan targetnya ya, itu tetap bobotnya itu segitu gitu. Misalkan kompetensi Mansoskul itu 60% misalkan bobotnya. Nah, itu untuk seluruh jabatan itu 60%. Jadi tidak bisa misalkan untuk JPT Madya misalkan gitu ya, 70%, tapi untuk jabatan administrator misalkan cuma 50%. Ya, tidak seperti itu. Karena nanti kita akan mengolahnya lagi dengan kesesuaian rumputnya. Kalau misalkan rumputnya sesuai, pasti dia akan ada perhitungan pembobotannya lagi. Apakah sesuai nih jabatan rekam jejak dia dengan jabatan target itu sesuai atau enggak. Kalau misalnya sesuai kan dia dapat nilai itu yang sesuai peraturan atau rekomendasi di JSN itu misalkan dapatnya 80 atau 100. Nah, kalau misalnya sesuai berarti nanti dia akan lebih tinggi nilainya daripada yang tidak sesuai gitu. Walaupun di jabatan existingnya dia dapat bobot 60% dulu awalnya. Nanti kita hitung lagi sesuai dengan filtering jabatan targetnya. Kita olah lagi gitu, Mas. Oh, baik. Baik Mbak Yulia, ini sebelum kita ke teman-teman yang sudah resen di Zoom, ada 2 pertanyaan ini Mbak dari hamba Allah. Analis SDM, hamba Allah tulisannya, izin bertanya, jika sudah dipilih kandidat untuk menduduki sebuah jabatan oleh komisi suksesi, apakah langsung masuk AIMUT untuk kemudian dimintakan rekomendasi BKN untuk diangkat dalam jabatan yang sudah ditentukan SIMATA gitu Mbak? Harus persetujuan PPK dulu, baru meminta rekomendasi ke Wasdal. Jadi tidak bisa dari Komite Talenta langsung direct ke Wasdal. Jadi harus ada persetujuan PPK, karena memang di Probis IMUT existing pun kan itu harus ada persetujuan PYB dan PPK kan baru terkirim ke aplikasi IMUT. Jadi untuk SIMATA pun dia harus atas persetujuan dari PPK baru dikirim ke IMUT. Gitu. Baik Mbak, ada persetujuan PPK ya. Baik. Lalu ada ini Mbak, Anonymous 2. Izin bertanya, mohon disampaikan peraturan yang berlaku yang digunakan sebagai dasar SIMATA, Mbak. Beliau Permen menanyakan 3 seperti itu. 2020 apa ya? Tahunnya lupa saya.
Oh, nggih. Permen 43 2020 betul. Permen 3 ya. Nomor 3 tahun 2020. 2020. Oh, nggih. Baik. Oke. Baik, yang dari link kita cukupkan pertanyaan, lalu kita fokus kepada teman-teman yang sudah di raise hand. Dari mana dulu nih, Mbak? Yang pertama, oke. Yang dari BKPSDM Kota Jogja. Ini silahkan Bapak Ibu. Di unmute, Bu. Nggih, matur nuwun. Terima kasih Bapak dan Bu Yulia. Heeh. Oh, ya. Nggih, terima kasih Bapak dan Bu Yulia. Nggih, melanjutkan pertanyaan kami tadi, seandainya ada perbedaan indikator, kan tadi dia menjawab bahwa yang bisa diakomodir di SIMATA ya indikator yang bisa diakomodir ya, yang tidak diakomodir kan tidak bisa. Nah, kalau dengan demikian nanti kan dimungkinkan ada indikator kami itu yang sebagian bisa diakomodir dan sebagian tidak. Nah, oleh karena itu sebagian yang bisa diakomodir dan tidak, itu kan nanti berakibat penghitungan di yang akhirnya berakhirnya nanti di pemetaan itu akan berbeda hasilnya dari yang SIMATA dengan yang hasil kami. Nah, kalau seperti itu kejadiannya, itu untuk apa namanya pemilihan suksesornya nanti terus bagaimana seandainya hasilnya ternyata berbeda gitu. Boxnya kan berbeda. Nah, itu Bu. Jadi sebenarnya kan kalau yang sekarang existing itu di Kota Yogyakarta itu Ibu menghitungnya apakah manual atau sudah ada aplikasi sendiri? Kami sudah memiliki aplikasi Bu Yulia. Kami sudah memiliki aplikasi, namun kan aplikasi kami kalau tadi melihat dari yang SIMATA itu kan ada yang bisa diakomodir. Kan kalau SIMATA kan ngambil dari SIASN ya. Ya, ada yang bisa diakomodir dan ada yang tidak. Jadi pasti nanti akan terjadi perbedaan penghitungan yang Iya. mengakibatkan pemetaan box yang berbeda itu. Nah, kalau seperti itu nanti bagaimana? Sebenarnya tidak bisa setengah-setengah seperti itu ya Bu. Jadi tetap Ibu harus memilih apakah Ibu mau tetap menggunakan aplikasi sendiri atau menggunakan aplikasi SIMATA. Jadi tetap boleh memilih mau. Jadi mungkin kalau misalkan indikatornya memang tidak ada di SIMATA, itu mungkin lebih diperbaiki lagi berarti aplikasi yang Ibu punya gitu. Jadi tidak bisa setengah-setengah yang di SISN mau dipakai juga, di aplikasi sendiri dipakai itu tidak bisa ya Bu. Karena ini aplikasi SIMATA ini sebenarnya mirip aplikasi Simpeknas. Jadi sebenarnya untuk menggantikan sistem yang ada di instansi gitu, bukan untuk berkolaborasi gitu. Oh iya, nggih, terima kasih Bu Yulia. Ya, baik, terima kasih dari Kota Jakarta, Mbak Yulia. Lalu selanjutnya yang sudah resen ada Bu Hesti ya dari BKPSDN Cilacap. Nah, silakan Bu Hesti. Unmute ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dodi. Izin Bu Yulia bertanya. Tadi sebenarnya pertanyaan yang mau saya tanyakan itu sama dengan pemerintah pemerintah Kota Jogja. Karena kan kami sudah punya aplikasi namanya Antasena. Tadi kami tanya di Slido itu terkait dengan integrasi data. Tadi kan bisa dijawab, bisa rekon ya hasilnya. Karena beberapa parameter itu yang kami gunakan dan sudah ditetapkan sebagai talent pool itu beberapa ada yang berbeda dengan aplikasi SIMATA. Tapi kemudian tadi Bu Yulia menjawab boleh memilih pakai aplikasi SIMATA atau dengan aplikasi yang sudah dimiliki seperti itu. Nah, ini kami jadi mohon petunjuk. Ini sebenarnya SIMATA ini diwajibkan untuk digunakan dalam rangka manajemen talenta atau daerah masih boleh menggunakan aplikasi yang sudah kami punya, tentunya dengan parameter-parameter yang kami gunakan. Dan kami memang dulu waktu melaksanakan terkait penilaian potensi dan kompetensinya juga tidak semua menggunakan CACT. Jadi kan kami juga ada tahapan untuk rekon hasil potensi dan kompetensinya seperti itu. Kemudian di aplikasi SIMATA ini kan tadi kan hasil yang dari komite
tetap harus melalui PPK kan, usul Kuasdal itu tanda tangan PPK. Nah, apakah ketika sudah disetujui oleh komite ini tetap harus dinaikkan ke tim penilai kinerja dulu sebelum naik ke PPK seperti itu. Di aplikasinya nanti alurnya seperti apa. Kemudian sementara itu dulu. Oh, dia terkait suksesor. Kalau di aplikasi misalnya kita sudah mendapatkan penilaian rank 9, apakah yang kemudian nanti dikemudikan itu terpilihnya harus dari yang ranking 1 seperti itu. Terima kasih waktunya Bu Yulia dan Mas Dodi. Baik, kalau untuk tadi ya untuk konfirmasi, jadi kita boleh diwajibkan atau tidaknya, itu kan belum ada aturan juga tuh dari BKN ya Mbak ya. Jadi sampai detik ini masih dibolehkan instansi memilih menggunakan aplikasinya sendiri. Untuk sampai detik ini. Jadi saya kurang tahu apakah nanti ke depannya Pak Kepala BKN apakah akan membuat SE atau Perka BKN misalkan gitu ya, saya kurang tahu. Tapi untuk sampai detik ini itu instansi boleh memilih mau memakai SIMATA atau tidak, atau mau menggunakan aplikasi sendiri gitu. Nah, lalu selanjutnya terkait dengan yang alur ke PPK tadi, kalau di aplikasi SIMATA itu dari Komite Talenta itu langsung ke PPK. Jadi kalau misal untuk saat ini bisa dipilih tuh di rencana suksesinya ya untuk kelompok suksesor yang ranking 1 misalkan di kelompok suksesor itu ada 8 orang, itu bisa dipilih tuh siapa aja yang akan naik ke PPK gitu atau yang akan diseleksi lagi nanti. Nah, diseleksi ini maksudnya untuk misalkan ada penilaian wawancara nanti, ada penilaian presentasi, itu kan harus dimasukkan lagi tuh nilainya. Sehingga kan nanti bisa saja yang di kelompok suksesor ini dia awalnya ranking 1, tapi pada saat diseleksi karena ada tadi ya, ada wawancara dan presentasi, dia jadi turun rankingnya, itu bisa terjadi. Nanti kalau dari rencana suksesi ke seleksi itu bisa dipilih orangnya mau yang mana. Tapi kita sudah menyediakan nih kandidat-kandidat yang terbaiknya. Bisa saja yang ranking 1 itu tidak terpilih ke seleksi gitu ya. Tapi kalau yang semua yang diseleksi itu pasti harus dikirimkan ke PPK semuanya yang ada di seleksi. Nanti PPK yang akan mengirimkan datanya ke IMUT, dari IMUT nanti balik lagi kan ke SIMATA, kalau sudah mendapatkan rekomendasi dari BKN, lalu dipilih satu orang di antara beberapa orang yang dimintai rekomendasinya ke BKN. Gitu sih, Mbak. Lalu, Mbaknya. Terima kasih Bu. Pada prinsipnya kami itu daerah siap ya mendukung kebijakan ataupun aplikasi yang dibuat dari BKN. Hanya kami berharap itu apa yang sudah kami kerjakan dan sudah jadi itu tetap bisa diakomodir. Jadi tidak sia-sia seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Esti, Mbak Yulia. Ada lagi yang satu ruangan itu dari yang resen, Bapak Bu, teman-teman di BKPP Kota Semarang, disilakan bila ingin bertanya kepada narasumber, silakan. Terima kasih Mbak Yulia dan Mas Moderator. Mungkin izin bertanya Mbak Yulia. Tadi di slide awal waktu paparan itu kan ada disiplin sama moralitas dan integritas ya sebagai salah satu parameternya. Nah, kemudian kan untuk kita kan di Kota Semarang ya, khususnya kan kita juga udah punya parameter sendiri. Salah satunya itu presensi, dimana di parameter SIMATA itu udah ada. Nah, apakah diperkenankan nih Mbak, ketika karena kita untuk menyesuaikan dengan menu yang ada di parameter SIMATA ini, nilai presensi itu kita masukkan di disiplin. Gitu. Karena kan kita melihatnya kan disiplin itu kan nggak tahu ya ini apakah hanya sekedar membaca dari riwayat Buddhis, ataukah misalkan kami bisa diperkenankan untuk input menambahkan nilai terkait presensi yang bersangkutan, karena kalau untuk aplikasi presensi kan pasti dimiliki oleh masing-masing kabupaten kota. Nah, itu dijadikan salah satu indikator untuk parameter disiplin, termasuk juga untuk moralitas integritas tadi Mbak. Karena kita juga tidak tahu nih untuk di SIMATA itu kan moralitas integritasnya dari mana, karena ada beberapa kabupaten itu yang ambil dari disiplin, ada yang ambil dari rekam jejak. Nah, kebetulan di Kota Semarang Mbak, untuk penilaian moralitas integritas itu kita ada tes semacam MMPI.
yang kita baca di beberapa jurnal itu juga bisa digunakan untuk mengukur integritas seseorang. Nah, dan itu pun hasil tes. Sementara kalau di situ tadi kan kita tidak melihat untuk input nilainya. Apakah diperkenankan kami menambahkan indikator-indikator tersebut untuk parameter yang ditampilkan tadi. Itu Mbak, terima kasih. Baik, Mbak. Terkait dengan yang tadi ya absensi sebenarnya kalau yang disiplin kita itu mengambil dari riwayat hukuman disiplin. Jadi kan nggak mungkin tuh kalau misalnya yang absensinya jelek itu masuk ke riwayat hukdis misalkan seperti itu kan nggak mungkin ya Mbak. Jadi sepertinya sih kita tidak bisa, tapi mungkin bisa diusulkan ya, bisa coba kami nanti coba saya bicarakan dengan Kapokja untuk manajemen talenta, apakah nanti kita akan menyediakan satu rekon lah semacam itu ya untuk nilai kedisiplinan bentuknya itu dibebaskan instansi ya, apakah mau absensi atau penilaian lainnya. Nanti akan saya note dulu ya Mbak terkait itu. Lalu yang integritas moralitas itu dapat datanya dari mana? Kita memang sudah terintegrasi ya dengan instansi-instansi seperti BNN, lalu Polri seperti itu. Jadi data-data yang ada di mereka misalkan punya terindikasi bahwa orang tersebut itu misalkan sebagai teroris seperti itu ya, datanya itu akan distorkan ke kami ya ke SSN. Jadi nanti di aplikasi Simata itu akan mengecek apakah yang bersangkutan itu ada NIP-nya itu terdata di misalkan di integritas moralitas di BNPT atau tidak. Kalau misalnya tidak ada berarti kan baik ya hasilnya. Tapi kalau misalnya ada berarti dianggap tidak baik seperti itu sih, Mbak, untuk data-datanya. Baik, terima kasih dari WKPP Kota Semarang dan Mbak Yulia. Baik, kita beralih kembali kepada daftar pertanyaan yang sudah masuk dalam link yang kami bagikan tadi. Ada tambahan pertanyaan dari Mbak Alifah dari Pemkab Sleman. Bertanya izin untuk kendala yang ditemukan saat ini setelah memetakan talenta dalam Nenbox adalah untuk memetakan sesuai jabatan target. Di Sleman memiliki banyak sekali macam urusan, misal untuk membedakan suksesor di dinas sosial dengan suksesor di dinas PU. Bagaimana seperti itu Pak membedakannya karena urusannya berbeda. Mohon arahan seperti itu Mbak Yulia. Kalau di aplikasi Simata itu kita mengeceknya berdasarkan rumput ya kan dinas apa yang satu lagi selain PU Mas? Dinas sosial dengan dinas dinas sosial. PU ya. Dinas sosial sama dinas PU ini kan pasti memiliki rumpun yang berbeda ya, rumpun jabatan yang berbeda. Jadi kita di aplikasi Simata itu melihat itu. Jadi misalkan kandidat-kandidat mana saja sih yang memiliki pengalaman, misalkan di dinas sosial itu rumpunnya adalah sosial, lalu di pekerjaan umum itu misalkan rumpunnya adalah teknis. Jadi nanti akan di-sort orang-orang yang memiliki pengalaman di dinas sosial, di rumpun sosial, dan orang-orang yang punya pengalaman di di teknis misalkan seperti itu. Jadi akan berbeda karena kita melihat rekam jejaknya dia itu dulu apakah jabatannya itu ada hubungannya sama rumpun sosial atau tidak, ada hubungannya dengan rumpun teknis atau tidak, atau sampai ke pendidikan dan diklat yang dia ikuti. Apakah diklatnya itu ada hubungannya nggak sama pekerjaan umum? Ada hubungannya nggak dengan sosial? Kalau misalnya tidak ada, ya tidak akan masuk ke kelompok suksesor tersebut. Itu untuk membedakannya kita menggunakan perumpunan jadinya. Baik Mbak, izin ini melanjutkan ada dari, sebentar, ada dari chat ya. Menambahkan dari chat, dari Mbak Alifah, perumpunan itu apakah menginduk di aturan apa atau bebas per instansi terkait perumpunan tadi? Apakah
dari rekam jejak atau ditentukan dari asesmen minat seperti itu Mbak Yulia? Kalau perumpunan saat ini di aplikasi di layanan perencanaan kebutuhan itu kan ada tuh untuk menentukan rumpun perjabatan itu apa. Nah, itu menginduk di aturan apa? Saya kurang tahu aturannya tuh aturan apa ya, lupa. Pokoknya menginduk ke suatu peraturan yang pasti ya. Cuma kita menyamaratakan, jadi semua instansi yang menggunakan aplikasi Simata pasti menggunakan rumpun yang sama. Jadi nanti di perencanaan akan disetting, misalkan sebagai kepala BKPSDM itu dia rumpunnya apa. Nah itu bisa disetting di layanan perencanaan, disesuaikan dengan kebutuhan instansi masing-masing maunya apa. Lalu untuk rekam jejak atau riwayat jabatan yang lama-lamanya, itu kita eh, merumpunkannya itu menggunakan AI. Jadi nanti AI yang akan menentukan bahwa misalkan yang lamanya itu dia pernah menjadi kepala seksi, sedangkan kepala seksi ini kan si unornya apa si rumpunnya ini lebih dekat kemana, nanti AI yang akan membacanya untuk rekam jejak atau riwayat jabatan yang lama. Tapi kalau yang existing, yang terakhir ya, yang sedang diduduki itu bisa ditentukan oleh instansi di layanan perencanaan kebutuhan. Ya. Baik Mbak Yulia, terima kasih. Kita berlanjut kepada pertanyaan berikutnya ya Mbak Yulia. Ini dari Bu Dina di BKPSDM Kota Pekalongan. Izin bertanya, tadi kami mencoba menambahkan akun PPK di manajemen role pengguna. Namun terkendala ketika memasukkan NIK tidak ditemukan. Nomor induk kependudukan. Mohon info untuk cara menambahkan akun PPK Mbak Yulia. Untuk menambahkan akun PPK kayaknya saat ini kayaknya masih ASN nih. Tapi yang pasti itu sudah dimasukkan di SISN ke layanan peremajaan yang input JPT non ASN ya. Pastikan di SISN-nya sudah ada dulu. Kalau sudah ada nanti harusnya bisa, tapi nanti kita cek lagi ya apakah sudah mengambil data dari JPT non ASN atau belum. Soalnya kalau kita testing, kita masih menggunakan NIP sih. Jadi nanti kita cek ya, kita note dulu. Baik Mbak Yulia, ya pada peremajaan data dulu ya SISN diupayakan dicek dulu. Baik, selanjutnya Mbak Yulia ada Bapak Sunardi dari BKPSDM Kota Salatiga. Izin bertanya bagaimana tampilan output talenta hasil olah data Simata? Apakah berbentuk PDF, Excel atau bagaimana ya Mbak? Berbentuk Excel, Mas. Oh, Excel nggih. Excel. Baik. Lalu ada dari Pak Ahmad Fajar dari BKPSDM Kabupaten Sukoharjo, Mbak. Izin bertanya, dengan penerapan Simata untuk pelamar dari luar daerah, apakah masih dimungkinkan, Mbak? Dimungkinkan, Mas. Kita di rencana suksesi itu ada pilihan untuk mencentang seluruh instansi. Oh, baik. Jadi kandidat-kandidat yang pastinya itu pertama harus sudah rekon dulu datanya, rekon boxnya kalau memang instansinya itu menggunakan aplikasi Simata sendiri. Tapi kalau misalnya menggunakan Simata BKN kan udah pasti datanya ada. Nah itu pokoknya intinya data-data yang sudah ada kotaknya, kandidat-kandidat yang udah ada kotaknya dia tentukan di kotak mana, itu akan bisa dilihat berdasarkan rumpunnya. Nanti disesuaikan kandidat-kandidat mana sih yang serumpun dengan jabatan targetnya. Itu bisa dipilih di rencana suksesi. Baik, berarti bisa dari luar daerah ya Mbak ya. Baik. Iya, seluruh instansi Indonesia sih. Jadi nggak bisa Seluruh milih Indonesia. mau dari daerah, misalnya Kota Jogja nih pengen ngambil dari Kota Madiun nih kandidatnya, nggak per instansi sih. Jadi kita Oh. sudah setnya kandidat yang ada di seluruh Indonesia gitu.
Baik Mbak Yulia, terima kasih. Ini ada tambahan satu lagi Mbak Yulia dari Pak Joko dari BKPSDM Karanganyar. Beliau bertanya, apakah untuk penggunaan SIMATA ini akan ada buku juknisnya untuk mempermudah pelaksanaan dalam menggunakan aplikasi SIMATA? Nah, itu kendalanya kita. Karena di PPSI ini orangnya terbatas, jadi kita belum sempat untuk membuat juknis. Jadi, tapi kita usahakan lah untuk membuat juknisnya. Oh, ada buku juknisnya. Mungkin ada perkiraan target waktu, Mbak? Aduh, kalau di target-targetnya udah kayak pimpinan aja nih. Ya, Mbak. Berarti insya Allah akan ada ya, Mbak, menyusul ya untuk Iya, menyusul lah. dibuatkan buku Mungkin kita juknisnya. akan membuat buku juknis ketika memang semua rencana dan fitur-fiturnya yang dikembangkan itu sudah selesai ya, supaya kita tidak merubah-rubah lagi si bukunya gitu, si juknisnya nanti. Oh, ya. Baik Mbak Yulia, ini dari list yang kami dapatkan, basis pertanyaan sudah habis ya Mbak untuk untuk pertanyaan dari Bapak Ibu peserta. Alhamdulillah. Mungkin dari narasumber Mbak Yulia maupun Mas Ali mungkin ada tambahan pemaparan mungkin kepada kami semua di Zoom ini, silakan. Kalau pemaparan kayaknya sih nggak ada, sudah cukup sih Mas. Mungkin bagi instansi yang memang belum punya sama sekali itu ya silakan ya untuk menggunakan aplikasi SIMATA. Tapi untuk instansi yang sudah memiliki aplikasi SIMATA silakan untuk menggunakan aplikasinya sendiri. Nanti jangan lupa untuk bersurat ke kami untuk mendapatkan admin role untuk rekon kompetensinya dan juga rekon talent mappingnya. Gitu aja sih. Baik Mbak, kok ini ada terakhiran cukup menambah satu, boleh lagi nggak Mbak pertanyaan? Boleh Mas. Baik, ada Mas Pu, BKPSDM Kota Tegal, bertanya gini Mbak, untuk terakhir, dalam SIMATA, apakah sudah mempertimbangkan gerbong mutasi jabatan? Misalkan 3 PNS direkomendasikan di dalam jabatan A misalkan. Apakah jabatan lama yang ditinggalkan bisa langsung diproses pengisiannya di SIMATA secara bersamaan dengan proses pengisian jabatan A gitu Pak? Bisa, karena kita di SIMATA itu belum mengunci ketika misalkan si jabatannya itu ternyata masih ada orangnya gitu ya. Ya. Itu kita masih bisa, karena kan itu hanya menentukan, oh ternyata orang ini cocok. Tapi kalau misalkan ternyata masih ada orangnya, selama ini pokoknya di SIMATA itu masih bisa ya, bisa dilakukan. Jadi kalau misalkan ada pertukaran nih, mau ada pertukaran posisi juga itu bisa dilakukan sih kalau di SIMATA. Jadi kita tidak kunci ya. Baik, terima kasih Mbak Yulia atas banyak sekali pemaparan dan hasil tanya jawab yang insya Allah mencerahkan pada Bapak Ibu dan teman-teman dan semua tentunya untuk memahami, mengenali lebih jauh terkait aplikasi SIMATA. Sedikit kesimpulan, paling enggak kami temukan 2 poin ya Pak Ibu. Data sistem informasi manajemen talenta instansi bisa diusulkan sinkronisasi ke data SI-ASN, KN. Lalu kesimpulan kedua mungkin untuk mengakomodasi data hasil penilaian kompetensi dan potensi yang telah dilakukan instansi secara mandiri, dapat dilakukan integrasi melalui fitur tersendiri di mana admin instansi yang didaftarkan dapat melakukan integrasi tersebut. Benar kan Mbak Yulia? Ya betul, melalui rekonsiliasi. Baik, terima kasih Mbak Yulia, Mas Alim. Mungkin itu Bapak Ibu kita pemaparan Bapak dari yang resen masih ada? Nggak ada, kayaknya nggak ada ya. Baik, untuk diskusi kita cukupkan dengan tadi tanya jawab dari Bapak Ibu dan dijawab oleh narasumber. Untuk selebihnya kami kembalikan kepada MC. Silakan Mbak Nelly.
Baik, terima kasih kepada Bapak Dodi ya selaku moderator yang telah memandu acara pada hari ini. Terima kasih juga atas pemaparan yang sangat bermanfaat ya dari para narasumber kita yang sangat biasa tadi. Pada Bapak Alim dan Ibu Yulia, terima kasih banyak dan serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang telah aktif berpartisipasi dalam kegiatan ini. Oke. Sebagai informasi lagi untuk daftar hadir sudah kami buka ya di link yang sudah kami sampaikan, dan untuk Bapak Ibu sekalian dimohon untuk mengisi kuesioner juga yang sudah kami sediakan sama di link yang tadi sudah kami sampaikan. Kemudian nantinya akan ada BIMTEK selanjutnya ya, bimbingan teknis selanjutnya kita akan bertemu lagi untuk integrasi data Penkom, pemetaan Penkom gitu ya. Dan mengingatkan saja untuk Bapak Ibu sekalian dari instansi daerah, seperti kita tahu ya bahwa tidak kenal maka tak sayang ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi dimohon untuk Bapak Ibu instansi daerah segera mendaftarkan atau mengusulkan user SIMATA BKN. Jadi ibaratnya untuk kenalan dulu ya Bapak, kenalan dulu dengan SIMATA BKN supaya bisa selanjutnya lebih mudah dan lebih cepat untuk menerapkan SIMATA BKN dalam manajemen talenta di instansi Ibu masing-masing. Demikianlah rangkaian acara kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu sekalian. Semoga acara siang ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila selama acara terdapat kekurangan dalam penyampaian atau teknis kami. Sebelum tutup saya izin untuk pantun sedikit ya supaya semangat karena ini sudah menjelang sore. Buah nanas, buah ceri. Dicampur gula enak sekali. Cukup sekian acara hari ini, sampai bertemu di lain hari. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya, tetap sehat, tetap semangat, selamat melanjutkan. Oh, terima kasih. Selamat melanjutkan acara atau kegiatan Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Nelly, izin live ya Mbak. Terima kasih Ibu Yulia, terima kasih Bapak Ibu Recording sekalian. stopped.